Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, dan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sedangkan kalau kita mau menyingkap rahasia keistimewaan Al-Qur'an, maka alangkah banyaknya tak terhitung jumlahnya. Karena Al-Qur'an adalah kitab yang paling lengkap dan sempurna, aktual dan universal, menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat, baik orang Arab maupun non-Arab, miskin atau kaya, pintar atau bodoh, cakep atau jelek, lengkap untuk segala kebutuhan hidup, baik hidup berkeluarga, bermasyarakat, bahkan beragama. Dan Al-Quran tetap berlaku sepanjang zaman, dari zaman kuno sampai zaman yang canggih dan modern ini. Maka pantas Al-Quran dijadikan way of life, peraturan dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Yang artinya, hai manusia, telah datang peringatan atau pelajaran dari Tuhanmu, obat penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Menurut Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatul Tafasir menjelaskan bahwa ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Ini artinya ditujukan kepada seluruh umat manusia yang tidak dibatasi oleh status sosial, warna kulit, suku, bangsa, bahkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut terkandung 4 keistimewaan Al-Qur'an. Pertama, Al-Qur'an sebagai mau'idhah, sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Hal ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahir Quran, bahwasannya seluruh cabang ilmu yang dahulu maupun yang akan datang, yang sudah diketahui atau belum diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quran. Baik itu ajaran tentang politik, ekonomi, sosial, teknologi, teologi, bahkan antropologi. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada atau penyakit batin, seperti dengki, frustasi, rendah diri, resah, gelisah, dan lain sebagainya. Semua penyakit itu tidak ada obatnya kecuali dengan resep atau terapi Al-Quran. Kalau kata seorang pemuda mengatakan, dikala hati sedang frustasi ditinggal kekasih, jiwa putus asa karena putus cinta, makan tak enak, tidur tak nyenyak, nafas sesak, dunia pun rasanya kiamat. Al-Quran tampil dengan resepnya. Wala tayasu min ruhillah, innahu la yasu min ruhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dikala hati sedang resah dan gelisah, pikiran tak tenang, perasaan bimbang, maunya terjun ke jurang atau bunuh diri pakai tali tambang,
Al-Quran datang menghadang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir, hati akan menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab petunjuk yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan dan bahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Yang keempat hadirin, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran sebagai rahmatul lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini terbukti bahwa Al-Quran mampu mengangkat harkat martabat umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain, sehingga menjadi umat yang terbaik. Seandainya kalau Al-Quran diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau sebaliknya, kalau Al-Quran hanya dijadikan hiasan dinding dalam lemari, Al-Quran hanya dilombakan dalam MTQ, Al-Quran hanya ditulis dalam sebuah kaligrafi, Al-Quran hanya dijadikan modal untuk mencari rezeki supaya bisa naik haji, maka tak mustahil akan terbukti ramalan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sayati zamanun la yabqa minal Islam illa ismun, wala minal Quran illa rasmun. Akan datang suatu masa di mana tak ada yang tersisa dari Islam kecuali namanya, dan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Oleh karena itu hadirin, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Kita pelajari, kita baca, kita fahami dan kita amalkan isi kandungannya. Sungguh Al-Quran begitu mulia dan agung. Untaian kalimatnya begitu indah, susunan kata-katanya begitu rapih, gaya bahasanya begitu menakjubkan. Tak pernah rapuh dimakan waktu, tak pernah punah ditelan masa. Al-Quran selalu cocok untuk dibaca. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang dicintai Al-Quran, menjadi golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita semua. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudh ma sata' wa da' ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.